Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pamungkas, NRP 19225, Prodi MTLA. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan tentang pengaturan kapal di dermaga. Yang pertama, pengenalan dermaga. Dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan sebagai tempat kapal merapat. Di Indonesia sendiri, terdapat tiga tipe dermaga yang bisa Anda temukan, atau tipe-tipe tersebut diantaranya: yang pertama, dermaga dolphin atau trestle; dua, dermaga seawall; ketiga, dermaga apung atau sistem jetty atau pier. Untuk selanjutnya, jenis dermaga di pelabuhan Indonesia. Sesuai fungsinya, dermaga pun dibagi dalam beberapa jenis yang bisa ditemukan di perairan Indonesia, seperti dermaga barang umum, peti kemas, curah khusus, marina, dan dermaga kapal ikan. Fasilitas dermaga sendiri terdiri dari fender yang berfungsi untuk menghindari kerusakan kapal dan dermaga karena benturan yang dipasang di depan dermaga. Terdapat juga fasilitas bongkar muat, yaitu crane, forklift, ekskavator, dan lain-lain. Yang kedua, gudang dermaga digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal. Ada juga lapangan penumpukan, digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dimuat atau setelah dibongkar dari kapal. Untuk selanjutnya, pengertian pelabuhan, peran dan fungsinya. Pengertian pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, naik turun, bongkar muat, tempat berlabuh. Kapal dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Jenis pelabuhan ada dua, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Kalau pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum, sedangkan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Selanjutnya, memahami pengelolaan dan operasi di pelabuhan. Ada otoritas pelabuhan. Otoritas pelabuhan atau Port Authority adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan diusahakan secara komersial. Ada juga jasa kepelabuhanan, merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelabuhan dan BUP atau Badan Usaha Pelabuhan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Jasa kepelabuhanan yang akan dibahas adalah pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, dan pelayanan jasa penumpang. Untuk jasa pelayanan kapal sendiri ada pelayanan jasa labuh, pelayanan jasa pemanduan, pelayanan jasa penundaan, pelayanan jasa tambat, pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran. Terus ada juga pelayanan jasa kepil atau mooring service, yang artinya jasa yang disediakan untuk menarik, mengikat tali temali kapal ke boulder yang ada di dermaga. Untuk dua, pelayanan jasa barang. Yang pertama, pelayanan jasa barang umum di terminal serbaguna atau multipurpose terminal, pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas, pelayanan jasa barang curah cair atau gas di terminal curah atau cair gas. Selanjutnya, prosedur pelayanan barang. Yang pertama, agen mengajukan permohonan ke PPSA kapal untuk bersandar. PPSA menerbitkan estimasi biaya pelayanan. Selanjutnya, pihak agen kemudian melengkapi pembayaran dari estimasi biaya pelayanan kapal dan barang tersebut di bank. Selanjutnya, agen menyerahkan bukti telah membayar, kemudian melengkapi dokumen. Keluar penerbitan nota tagihan pelayanan jasa kepelabuhanan. Setelah itu, keluar juga penetapan jalur kapal dan akan dipandu oleh kapal pandu. Selanjutnya, menghitung turnaround time terhadap kesediaan dermaga. Port time, effective time, dan turnaround time. Port time adalah
waktu yang dibutuhkan kapal berlabuh untuk menunggu sandar dan keluar setelah selesai melakukan kegiatan bongkar dan muat. Effective time adalah waktu yang benar-benar digunakan untuk melakukan bongkar muat selama kapal berada di dermaga. Selanjutnya, turnaround time adalah waktu kedatangan kapal berlabuh jangkar sampai sandar di dermaga serta waktu keberangkatan kapal setelah melakukan kegiatan bongkar muat barang. Untuk cara menghitung turnaround time sendiri adalah dengan menjumlahkan keseluruhan waktu yang dihabiskan mulai dari kapal datang hingga melakukan kegiatan bongkar muat sampai selesai dan berangkat. Istilah-istilah dalam operasi pelayanan pelabuhan. Yang pertama WT atau waiting time atau waktu tunggu kapal di pelabuhan. Yang kedua ET atau effective time atau waktu efektif yang digunakan selama proses bongkar muat di dermaga. Yang ketiga BT, berthing time, adalah waktu keseluruhan yang digunakan untuk bongkar muat selama kapal di dermaga. Untuk yang selanjutnya NOT atau non operation time, waktu berhenti yang direncanakan selama kapal di pelabuhan. Untuk selanjutnya memahami berth allocation, istilah yang berkaitan dengan berth atau tambatan atau sandaran. Berth adalah tambatan suatu tempat di mana kapal melakukan bongkar atau muat. Berth allocation adalah pengalokasian daerah tambatan pada suatu pelabuhan tertentu untuk kegiatan pelayaran tertentu. Untuk berthing time sendiri adalah gambar atau denah yang memperlihatkan lokasi penyandaran kapal-kapal. Berthing time adalah waktu keseluruhan yang terpakai selama kapal bertambat. Selanjutnya, memahami dan terampil menghitung jalur kritis pelayanan kapal. Yang pertama ada Critical Path Method atau CPM. Adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktunya bersifat deterministik atau pasti. Untuk keuntungannya sendiri, meningkatnya tingkat kesuksesan proyek. Yang kedua, proyek berjalan tepat waktu, proyek terselesaikan dengan biaya di bawah yang dianggarkan, mengurangi durasi proyek, penyederhanaan manajemen proyek, dan yang terakhir peningkatan pencapaian proyek dengan jumlah resources yang sama. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.